Terima kasih untuk Tuhan yang sudah mempertemukan kita, gembala dari Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Villa Melatimas, bersama dengan umat-umatnya, dimanapun Anda berada. Menyapa akan kita terima. Lukas pasal 5 ayatnya yang ke-1. Lukas pasal 5 ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Saudara kasih Tuhan, dari 4 ayat ini saudara kasih Tuhan maka kita dapatkan bahwa kita harus saudaraku mengerti perahu di sini adalah bicara hidup kita, saudaraku. Hidup kita. Jadi perahu hidup kita, saudaraku, yang pertama, izinkan Tuhan naik, saudaraku. Izinkan Tuhan masuk. Izinkan Tuhan, saudaraku, memimpin hidup kita. Dan kalau kita Tuhan mengizinkan Tuhan, saudaraku, maka kita akan bekerja sama dengan Dia, saudara Tuhan, dengan kondisi-kondisi yang sesuai dengan firman Allah. Yang pertama adalah bahwa ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saudara kasih Tuhan, yang pertama, saudaraku, kerjasama yang Tuhan inginkan adalah kita, saudara kasih Tuhan, memberikan perahu hidup kita, saudaraku, kepada Tuhan untuk dia naik, saudaraku, untuk dia isi, untuk dia diam dalam kita. Nah, yang kedua, saudara kasih Tuhan, kita harus, saudaraku, menolakkan perahu hidup kita, saudaraku, sedikit jauh dari pantai, saudaraku. Sedikit jauh dari pantai. Maka, saudara kasih Tuhan, kerjasama ini, saudaraku, akan memuliakan Tuhan, saudaraku. Kenapa? Karena saudara kasih Tuhan, setelah Yesus, saudaraku, naik ke atas perahu itu, saudaraku, maka dia mulai mengajar banyak orang. Setelah apa? Setelah perahunya, saudaraku, ditolakkan sedikit jauh dari pantai. Saudara kasih Tuhan, mari dalam hidup kita, saudaraku, dia akan mengajar kita. Dia akan mendidik kita. Dia akan, saudara kasih Tuhan, memberitakan, saudaraku, firman Allah. Jangan lupa, Yesus, saudaraku, selalu sifatnya mengajar, saudaraku. Dia naik ke atas perahu itu, perahu Simon, maka di sanalah, saudara kasih Tuhan, dia mengajar. Setelah Petrus, saudaraku, menolakkan perahunya sedikit dari pantai. Nah, kasih Tuhan, dalam ayatnya yang keempat, dikatakan demikian. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Saudara yang kasih Tuhan, jangan kita, saudara kasih Tuhan, setelah kita menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, saudaraku, maka dia mulai mengajar. Dan setelah, saudara kasih Tuhan, dia selesai mengajar, saudaraku, kerjasama yang kedua yang Tuhan Yesus inginkan adalah apa, saudara kasih Tuhan? Bertolaklah ke tempat yang dalam. Tadi dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa, ayat yang ketiga dikatakan bahwa menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Tetapi ayat yang keempat dikatakan, bertolaklah ke tempat yang dalam, saudaraku. Berarti, saudara kasih Tuhan, Yesus, saudara kasih Tuhan, menginginkan, saudaraku, bahwa hidup kita bukan hanya, saudaraku, sedikit jauh dari pantai, tetapi hidup kita, saudaraku, Tuhan inginkan adalah bertolak ke tempat yang dalam, saudaraku. Yang dalam, saudara. Berarti Tuhan ingin, saudaraku, hidup kita ini, saudara, dipakai Tuhan. Nah, kerjasama dengan Tuhan, saudaraku. Jangan lupa. Dan setelah, saudara kasih Tuhan, kita serahkan hidup kita, saudaraku, kita bertolak ke tempat yang lebih dalam, maka Tuhan berkata apa, saudaraku? Tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara kasih Tuhan, mari. Luar biasa, saudaraku, Tuhan ingin pakai kita. Jangan lupa, kerjasama dengan Tuhan, saudaraku, maka kita akan menuruti apa yang Tuhan sampaikan, saudaraku. Apa yang Tuhan inginkan.
bahwa Dia ingin memakai hidup kita. Kita serahkan hidup kita, saudaraku. Kita diisi dengan firman. Kita diajar dengan firman. Kita dipenuhkan dengan firman. Kita bawa hidup kita, saudaraku, kepada Tuhan. Maka dikatakan kita harus menolakkan sedikit, bukan sedikit lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Dan saudara kasih, kita akan menebarkan jala hidup kita, kita akan menebarkan jala kehidupan kita akan menebarkan perkataan kita, kita akan menebarkan kehidupan kita untuk dilihat banyak orang. Mari saudara Tuhan, banyak ikan-ikan saudaraku, banyak jiwa-jiwa yang masih saudaraku perlu melihat segala sesuatu yang lebih dimengerti oleh mereka, saudaraku. Dan oleh karena itu, sekali lagi kerjasama dengan Tuhan, menolakkan sedikit jauh dari pantai. Yang kedua, bertolak ke tempat yang dalam. Tebarkan jalamu, maka ikan-ikan itu, jiwa-jiwa akan menikmati keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dalam nama Yesus Tuhan, kembali hamba berdoa untuk seluruh Tuhan, siapapun yang mendengarkan firman ini, Tuhan tolong berkati semuanya, lindungi semuanya, kuasai semuanya. Pakailah hidup mereka Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Pakailah Tuhan kehidupan mereka untuk Tuhan memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan ajarkan Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Tuhan berkati mereka, sertai mereka, lindungi mereka, kuasai mereka, dan berkat-Mu Tuhan atas seluruh usaha mata pencarian pekerjaan mereka, sehingga semuanya Tuhan Yesus boleh mendapatkan berkat daripada Tuhan. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.